إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah wa akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap awal pasti akan ada akhirnya. Dan itu merupakan sunatullah terhadap makhluk dan hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setiap jiwa, artinya setiap yang hidup pasti akan merasakan sakitnya kematian. Dan Allah sudah mengingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Takwa adalah engkau menjadikan antara diri Anda dengan api neraka penghalang dan tameng. Yang dimaksud dengan takwa adalah kita menghindari siksaan Allah SWT dengan tabir, yaitu tabir ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Wala tamutunna, dan Allah mengingatkan jangan sampai kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi muslim dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian pasti datang kepada siapapun, dan dimanapun dia berada pasti kematian itu datang. Oleh karena itu yang kita persiapkan bukan menghindari mati, karena tidak ada orang yang bisa menghindari kematian. Namun apa yang kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui pintu kematian itu. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatilu fi ayyi shay'in qatal wa la yadri al-maqtulu 'ala ayyi shay'in qutil." Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang kondisi di akhir zaman, dan kita termasuk orang-orang yang sudah berada di akhir zaman dibanding dengan zaman Nabi kita Muhammad SAW, apalagi dibanding Nabi Adam alaihissalam. Kata Rasulullah SAW, akan datang suatu masa di mana ketika ada orang yang membunuh saudaranya, dia tidak tahu kenapa dia membunuh. Jadi dia tidak sadar sebab apa dia membunuh. Mungkin gara-gara cekcok mulut, gara-gara masalah yang sepele dia membunuh temannya, membunuh saudaranya sama muslim. Sampai seperti itu, dia telah membunuh dan tidak sadar kenapa dia bunuh. Wala yadril maqtul. Demikian juga korban yang dibunuh itu tidak tahu kenapa dia dibunuh, salah apa. Dan ini merupakan tanda hari kiamat, dan kita sudah lihat dan kita sering dengar kejadian tentang pembunuhan yang sangat sadis, bahkan bukan hanya pembunuhan biasa, dipotong-potong atau dimutilasi. Dan sebabnya tidak jelas kenapa dia membunuh dan kenapa
si korban ini dibunuh. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Yang mungkin pada saat beliau hidup belum ada kejadian seperti itu. Tapi sekarang kita sudah sering dengar, sering baca, sering lihat informasi-informasi yang seperti itu. Seorang penyair mengatakan, "Kullu makhluqin yamutu wa la yabqa illa dzul 'izzati wal jabarut." Setiap makhluk pasti akan mati dan tidak ada yang kekal. Siapapun dia. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia mati juga, bahkan matinya tenggelam di Laut Merah. Namrud juga demikian. Orang-orang yang merasa dirinya kuat, kaum 'Ad, kaum Tsamud, yang mereka bisa membelah batu menjadi rumah, semuanya mati dan binasa. Mau dia raja, presiden, mau dia rakyat biasa, sekalipun dia orang yang mungkin jago olahraga, tidak ada yang kekal. Karena memang sunatullah pada makhluknya pasti mereka akan meninggal. Semua makhluk pasti akan mati, kecuali Dzul Jabarut, pemilik kekuasaan yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal lailu mahma tala fala budda min tulu'il fajri. Dan malam sekalipun dia panjang, kita bisa rasakan kalau musim panas, musim dingin itu malamnya sangat panjang. Namun pasti nanti akan muncul fajar. Malam sekalipun dia panjang pasti akan muncul fajar pagi hari. Wal umru mahma tal, dan umur sekalipun dia panjang, fala budda min nuzulil qabri, pasti suatu saat akan masuk ke liang lahat. Kita tahu umatnya Nabi Nuh alaihissalam umurnya ribuan tahun. Nabi Adam juga demikian. Tapi mereka akhirnya meninggal juga. Kullu ibni unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'i mahmulu fa idza humilat ila al-qubur janazatun fa'lam annaka ba'daha mahmulu. Setiap anak seorang wanita, artinya setiap manusia yang dilahirkan oleh seorang ibu, sekalipun dia sehat dan bugar, pasti suatu saat akan dibawa dengan keranda. Dan apabila seorang jenazah dipikul ke kuburannya dengan keranda, niscaya engkau pun akan sama dengan mereka suatu saat. Jadi memang tidak ada orang yang kekal dan tidak ada orang yang bisa menghindari kematian. Karena itu merupakan sunatullah pada hambanya. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian ini? Rasulullah SAW orang yang paling dicintai Allah, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul, khairul bariyah, baik-baik manusia, bahkan orang yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau pun mengalami kematian. Dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Lama wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min karbil maut." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan bagaimana sakarat itu datang, ma wajada qalat Fatimah. Ketika beliau sedang merasakan bagaimana sakitnya kematian itu menjemput beliau, Fatimah mengatakan, wa karba abada. Artinya ini perkataan yang diungkapkan ketika melihat seseorang yang sedang merasakan yang sangat berat dan dia merasa sangat kasihan. Dia katakan, kasihan bapakku, betapa beratnya sakit ayahku, kata Fatimah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abiki ba'da al-yawm. Wahai Fatimah, jangan bersedih, karena setelah hari ini bapakmu tidak akan merasakan rasa sakit dan tidak akan merasakan kepayahan setelah hari ini.
innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahadan. Karena sekarang telah datang kepada bapakmu, Rasulullah bersabda kepada putrinya, wahai Fatimah, telah datang kepadaku, kepada bapakmu ini sesuatu yang tidak mungkin meninggalkan siapapun yang ada di muka bumi ini. Al-muwafatu yaumil qiyamah, yaitu kematian yang akan terus merenggut setiap orang sampai hari kiamat, atau kematian yang mengantarkan seseorang ke akhirat kelak. Rasulullah menjelaskan bahwa kematian ini pasti akan terus datang kepada setiap manusia, kapanpun dan dimanapun, ya, sampai hari kiamat. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan di muka bumi ini atau di dunia ini untuk menghadapi kematian dan apa setelah kematian itu. Karena setelah kematian itu ada alam barzah, alam kubur, di mana seseorang kedinginan di sana dengan dinginnya liang lahat, atau dia merasakan panasnya siksaan di kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah menceritakan tentang orang-orang yang amalnya tidak ada faedahnya. Wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami datang untuk menghitung amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Faja'alnahu haba'an mansura, dan kami jadikan amalan mereka itu amalan yang hilang sia-sia, menguap, tidak ada pahalanya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang musyrikin, orang yang waktu di dunia beramal, mungkin dia sholat, dia puasa, dia zakat, mungkin dia haji tiap tahun, umroh, namun dia menyebutkan Allah dalam ibadahnya. Mereka adalah orang-orang yang nanti menghadap Allah SWT dengan harapan pahala yang banyak, karena dia merasa sudah beramal di dunia, namun ternyata apa? Faja'alnahu haba'an mansura wal'iyadzubillah. Kami jadikan amalan mereka haba'an, hilang, mansura, berserakan, tidak ada bekasnya sama sekali. Oleh karena itu nomor satu seorang ketika ingin masuk surga dan ingin selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dia harus membenarkan akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidnya harus dijaga. Jangan sampai dia menyelewengkan salah satu dari bentuk ibadah itu kepada selain Allah. Karena syirik adalah sarfu syai'in minal ibadati li ghairillah. Syirik adalah memberikan salah satu dari sebuah ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah. Mungkin dia tidak semuanya syirik. Ketika sholat dia menghadap Allah dan meminta kepada Allah. Ketika haji juga demikian. Tapi giliran dia kena musibah, kena kesulitan, punya hutang, punya penyakit, dia mintanya kepada siapa? Ada yang ke dukun, ada yang ke penembahan, pemakaman, ada yang ke tempat keramat dan seterusnya. Padahal ketika sholat dia mengesahkan Allah dalam sholatnya, tapi ketika berdoa, dan doa adalah bagian dari ibadah. Karena kita tahu definisi ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya itu ibadah. Minal aqwal wal af'al, baik itu perkataan maupun ucapan. Al-zahir wal batin, ibadah itu ada yang kelihatan, yang bisa dilihat orang seperti doa, sholat, haji, umroh, belajar, ngaji, itu semuanya ibadah yang kelihatan. Dan ada ibadah-ibadah yang tidak kelihatan, seperti keimanan dalam hati, ketakwaan seseorang, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, itu semuanya ibadah yang tidak kelihatan. Semua ini semuanya harus diberikan kepada Allah, termasuk menyembelih, termasuk nazar, semuanya ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ya. Nah, kalau sampai seseorang mengamalkan amalannya atau sebagian dari amalannya karena Allah, itu bukan hanya amalan itu saja yang gugur dan tidak diterima, namun semua amalannya akan hilang.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hilang semua amalan. Ini syirik besar, syirik yang menghapuskan semua amal. Kalau syirik kecil, dia hanya menghapuskan amalan yang dia syirik padanya. Dan syirik kecil antum tahu apa? Syirik kecil adalah ria. Ria, orang sholat misalkan ria karena manusia, karena dilihat oleh orang, karena ingin dipuji orang, disanjung orang. Yang gugur itu amalan itu saja, sholat itu. Sedangkan sholat lain yang ikhlas itu insya Allah tidak hilang pahalanya. Itu kalau syirik kecil. Termasuk syirik kecil juga apa? Al-halaf bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah juga termasuk syirik kecil. Demi Ka'bah, demi Nabi Muhammad, antum sering dengar kan? Demi Allah, demi Rasulullah. Ini syirik kecil. Bersumpah dengan selain nama Allah itu termasuk syirik kecil. Demi langit dan bumi, demi matahari, itu semuanya syirik, tidak boleh. Iya. Itu semuanya syirik dan merupakan amalan yang menggugurkan ibadah seseorang. Kemudian amalan itu tidak akan diterima kecuali seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sahih Al-Jami' dari Abu Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala la yaqbalu minal 'amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhuhu." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seseorang kecuali apabila amal itu yang pertama dilakukan karena ikhlas. Jadi amalan itu tidak mungkin diterima kecuali kalau dilakukan dengan ikhlas karena Allah, wa btughiya bihi wajhuh, dan diharapkan dengan amalan itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak. Dan yang kedua, suatu amalan itu harus bisa diterima, itu dia harus mengikuti contoh Rasulullah SAW, terutama dalam amalan dan ibadah-ibadah yang mahdhah, yang merupakan ibadah yang jelas ada aturannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Itu harus ada contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dipersiapkan seorang setelah keyakinan dan akidahnya benar, keimanannya sudah mantap kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam akidah. Yang kedua adalah seseorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa itu sering disampaikan oleh para khatib, para imam di masjid-masjid, terutama ketika khutbah Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa banyak sekali definisinya. Di antara definisi yang disebutkan oleh para ulama, ya, annaha al-khawfu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada zat yang maha luhur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil. Yang kedua adalah mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadis. Jadi pertama, takut kepada Allah akan siksa-siksanya. Yang kedua, mengamalkan wahyu yang diturunkan Allah, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Al qana'atu bil qalil. Takwa adalah merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Artinya tidak rakus dan tidak mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Buat apa banyak, buat apa kaya kalau dia korupsi, mengambil harta negara, atau menipu orang, atau mengambil harta orang tanpa kebenaran. Tidak ada gunanya, karena itu semua akan menjadi bencana di hari kiamat. Jadi takwa itu al-khawfu minal jalil. Yang pertama, takut kepada Allah yang maha luhur. Yang kedua, wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW, Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil.
qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, sekalipun itu sedikit, namun kalau halal itu akan berkah. Yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan. Hari keberangkatan kemana? Ke akhirat, yaitu kematian. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Seseorang ketika mau melakukan perjalanan jauh, dia pasti akan berbekal, ima dengan uang, ima dengan makanan, ima dengan pakaian, dan juga kendaraan. Supaya apa? Supaya dia bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kalau ada orang mau keluar kota atau mungkin keluar negeri, kok nggak menyiapkan duit, nggak menyiapkan kendaraan, dia akan mati di tengah jalan, kehabisan makanan, kehabisan minuman, dan mungkin dia akan kecapean dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Tapi ketika dia persiapkan semuanya, maka insya Allah akan sampai dengan selamat. Demikian juga perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala jelas lebih membutuhkan persiapan yang ekstra, lebih membutuhkan persiapan yang matang. Kita harus persiapkan apa? Yang kita jawab ketika Allah bertanya tentang umur kita. Untuk apa kita diberi umur sampai sekarang mungkin 40 tahun, 35 tahun, 25 tahun, 60, 70 atau lebih dari itu? Apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang kita amalkan sehari-hari? Apakah sholat kita sudah benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW? Apakah sholat kita sudah ikhlas dan khusyuk atau belum? Kita koreksi. Apakah kita sudah menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah sebagai tabungan di akhirat? Apakah kita sudah punya wakaf? Apakah kita sudah menyantuni anak yatim? Apakah kita sudah membantu majelis taklim dan seterusnya? Atau sama sekali belum? Masing-masing kita yang tahu. Kemudian dari sisi ta'amul, hubungan dengan sesama manusia, apakah saya sudah baik dengan istri saya, dengan suami saya? Apakah saya sudah baik dengan saudara saya? Apakah saya sudah baik dengan teman-teman saya? Atau malah semuanya dijadikan musuh? Ya. Yang jadi teman hanya kepentingan saja. Kalau sama-sama membutuhkan, dia berteman. Kalau sudah selesai, bermusuhan. Apakah itu persaudaraannya di dunia? Kemudian masalah tazkiyatun nafas, tentang jiwa. Apakah jiwa kita sudah bersih atau kotor? Apakah jiwa kita dipenuhi dengan kelapang dadaan, penuh jiwa penuh dengan rasa maaf, yang memaafkan orang lain, atau penuh dengan dengki dan keserakahan, iri, dengki, dan suka mencari kesalahan orang lain? Ataukah kebalikannya, kita sudah bersih hatinya, tidak punya rasa dendam sama orang, tidak punya rasa benci sama orang, benci dan sedang semata-mata karena Allah semata. Kita harus periksa. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kenapa kita melakukan itu? Apakah karena Allah atau karena manusia? Apakah karena persaudaraan dalam Islam atau karena yang lainnya? Ketika kita benci pada seorang, kenapa kita benci? Apakah bencinya ini karena Allah atau karena dunia? Kita harus lihat satu persatu. Semuanya membutuhkan persiapan. Persiapan ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, persiapan akhlak yang mulia, karena dikatakan nanti juga akan disebutkan insyaallah bahwasanya tidak ada amalan yang lebih banyak memasukkan orang ke dalam surga melebihi akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia sangat penting dalam Islam. Sekalipun ibadahnya mantap, sekalipun tauhidnya bagus, namun kalau akhlaknya sama manusia jelek, maka tidak menjamin dia itu langsung masuk surga. Kita mendengar dari Rasulullah SAW bahwa ada seorang yang masuk neraka gara-gara apa? Seekor kucing. Apa faedahnya kucing? Dan apa harganya kucing? Gak ada. Namun dia dikurung oleh seorang perempuan, kemudian kucing itu mati kelaparan. Kata Rasulullah SAW, dakhalatil mar'atu fi hirrah. Ada seorang masuk neraka gara-gara
mengurung kucing dan sampai mati kelaparan. Nggak ada kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia. Dengan hewan, subhanallah, dia masuk neraka. Dan ada orang yang masuk surga gara-gara apa? Fikal bin saqaha atau saqathu, gara-gara seekor anjing yang dikasih makan atau dikasih minum oleh seorang pelacur, Allah mengampuninya dan akhirnya dia masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Ada juga orang yang masuk surga gara-gara memotong sebuah tangkai pohon yang menjulur ke jalan umum dan mengganggu orang. Kemudian dia potong lillahi ta'ala supaya orang gak terganggu. Dia masuk surga gara-gara memotong pohon yang mengganggu orang. Subhanallah. Amalan ketika diamalkan lillahi ta'ala, sekalipun kelihatannya remeh dan ringan, tapi insya Allah akan menjadi sesuatu yang menyelamatkan dia di hari kiamat kelak. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan suatu amalan sekalipun itu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan gapailah surganya. Yang surga itu luasnya berkali-kali lipat langit dan bumi. Kita nggak tahu berapa luasnya langit karena belum ada yang mengukur langit. Kalau bumi bisa diukur lingkarannya berapa juta kilometer, namun langit belum ada yang tahu. Bukan hanya satu langit yang di atas kita, namun berlipat-lipatnya langit dan bumi itu masih luas surga. U'iddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kunci masuk surga adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133. Kemudian yang ketiga, penyebab masuk surga adalah itharu ta'atillah ala maslahatika allati tanwiha. Seseorang mendahulukan keridhaan Allah dan ketaatan kepadanya dari segala sesuatu yang kita inginkan di dunia ini. Apapun kalau itu menyebabkan keridhaan Allah, kita lakukan, sekalipun bertentangan dengan kepentingan dan keinginan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Jadi tidak ada cara untuk masuk surga kecuali dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah menjalankan perintah-perintah yang diturunkannya melalui Al-Quran. Taat kepada Rasulnya menjalankan perintah-perintah yang ada dalam hadis-hadis beliau. Selagi hadis itu sahih, maka kita amalkan. Sekalipun bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan kebiasaan kita, bertentangan dengan masyarakat, bertentangan dengan orang sekitar kita, kalau memang itu perintah Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Kalau kita ingin masuk surga. Namun kadang-kadang orang banyak pertimbangan. Wah, ini di daerah saya belum terkenal atau belum masyhur, ntar dikiranya bawa agama baru, pakai jilbab misalkan. Di tempat saya nggak ada orang pakai jilbab. Nanti kalau pakai jilbab dikiranya muslim baru atau agama baru dan seterusnya, atau dimusuhi sama keluarganya. Berjenggot misalkan, keluarga saya nggak ada yang berjenggot, kiai saya juga nggak punya jenggot. Kalau saya jenggotan nanti dikiranya Wahabi dan seterusnya. Ya terserah, kalau mau masuk ke surganya manusia, kalau mereka punya, ya silahkan ikuti manusia. Tapi kalau ingin masuk surganya Allah, maka taatilah Allah dan Rasul. Apapun itu, sekalipun manusia nggak suka, sekalipun dimusuhi oleh orang, asalkan kita lillahi ta'ala mengamalkannya, maka insya Allah manusia pun lama-lama akan ridho. Mereka nggak akan lihat bentuk kita kalau memang kita orangnya baik. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, kita tolong. Ketika mereka perlu sesuatu, kita bantu. Ta'amul kita dalam bermasyarakat, kita juga sopan dan santun kepada mereka. Insya Allah mereka akan menerima.
sekalipun kita beda dari satu cara ibadahnya mungkin atau penampilannya berbeda, mereka insya Allah akan memaklumi. Tapi kalau akhlak kita sudah buruk, kita sudah a priori dengan mereka, nggak mau berbaur dengan masyarakat, ya mereka pasti akan menjauhi kita sekalipun kita memberikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kemudian yang keempat, iltizamu awamirillahi fi tafasilil hayah. Penting sekali dalam kehidupan kita adalah menerapkan perintah-perintah Allah dan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pengajian, ilmu yang kita dapat di majelis taklim, ya mungkin di kampus, di pesantren, di pengajian, itu adalah hanya sarana untuk mengetahui mana perintah Allah dan mana larangannya. Yang perintah Allah kita jalankan semaksimal mungkin, yang larangan kita harus tinggalkan. Setelah kita mengetahuinya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanahu wa ta'ala adalah menerapkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 17, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima." Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawah surga itu sungai-sungai. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah, yu'adzibhu 'adzaban alima, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan semua dari umatku akan masuk surga. Semua umat Islam itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Subhanallah, para sahabat keheranan, apa ada orang enggak mau masuk surga? Sebenarnya enggak ada orang yang enggak mau masuk surga. Biarpun enggak sholat, dia maunya masuk surga. Biarpun dia tukang mabuk, kalau ditanya kamu masuk neraka atau surga, pasti hati kecilnya ingin masuk surga, sekalipun mungkin dia ngomong saya enggak masuk surga enggak apa-apa karena kesombongan, tapi pasti dia ingin masuk surga. Namun amal perbuatan yang menunjukkan dia enggak mau masuk surga. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, menjalankan perintah-perintah yang beliau bawa atau yang disampaikan dalam Al-Quran, maka dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Wa man asani, barang siapa yang membangkang perintahku, membangkang perintah untuk ibadah atau melanggar larangan-larangan yang dilarang oleh beliau, oleh Allah dan Rasulnya, faqad aba, sungguh orang yang menentang perintahnya, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Artinya perbuatannya menunjukkan dia enggan, enggak mau masuk surga, karena surga itu hanya bisa diperoleh dengan ketaatan. Benar bahwasanya amal ibadah kita, ketaatan kita bukanlah sesuatu yang akan ditukar dengan surga, tapi menjadi penyebab. Tidak mungkin orang itu masuk surga tanpa sebab, mustahil. Ya, kecuali kalau bayi yang meninggal sebelum dewasa itu masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia pasti kalau masuk surga ada sebabnya, macam-macam sebabnya. Ada yang sebabnya dengan berinfak di jalan Allah, dengan berjihad di jalan Allah, dengan mengamalkan amalan yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun niat baik, seperti kisah Bani Israel yang telah membunuh, ada orang yang telah membunuh berapa? 99 nyawa, 99 orang telah dibunuh sama dia. Orang yang sangat bengis dan berdarah dingin. Bahkan digenapkan menjadi 100 dengan pendeta yang menjawab ketika dia tanya apakah saya bisa taubat dan bisa masuk surga.
Kata pendeta itu nggak mungkin kamu akan diterima tobatnya karena sudah terlalu banyak dosanya. Akhirnya dibunuh genap menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi kepada seorang alim, ya, dan dikatakan bisa. Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Cuma dengan syarat kamu tinggalkan kampung yang kamu tinggal sekarang ini, kampungnya orang-orang jahat, dan menuju ke kampung sebelah yang mereka adalah orang-orang baik. Dia mulai berjalan. Ini adalah usaha. Dia berjalan meninggalkan kampung halamannya, ya, teman-temannya yang buruk, yang jahat, dan menuju ke kampung yang baik karena ada niat untuk memperbaiki diri. Belum sempat sujud kepada Allah SWT, belum sempat ibadah. Jadi ada orang masuk surga belum sempat sujud kepada Allah walau 1 kali. Dia meninggal di tengah jalan sampai malaikat itu berebut. Subhanallah, malaikat kan makhluk yang paling pintar dan tahu, namun mereka berebut karena masing-masing punya hujjah. Malaikat azab mengatakan dia belum beramal sama sekali sehingga saya akan siksa dia. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah punya niat baik, niat baik untuk berubah dan telah bertaubat, maka sayalah bagiannya, saya akan masukkan ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, Maha Adil, tidak memutuskan begitu saja Allah itu. Tapi langsung apa? Lihat sebabnya. Coba disuruh diukur antara jarak kampung dia dengan tempat dia mati dan jarak tempat dia mati itu dengan kampung yang akan dituju. Suruh diukur. Kalau dia lebih dekat ke kampung jahatnya, ke kampung dia, nanti bagian malaikat azab dimasukkan ke neraka. Namun kalau lebih dekat ke kampung yang baik, berarti dia sudah lebih baik, lebih dekat kepada kebaikan dan sudah meninggalkan kejelekan lebih jauh dari kebaikan yang akan dituju, maka dia akan menjadi bagian malaikat rahmat dan masuk surga. Akhirnya diukur benar. Dan Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam hadis mewahyukan kepada bumi yang ke arah kampung baik itu, orang baik itu, suruh merapat. Buminya suruh merapat. Dan Allah Maha Kuasa, bumi itu merapat. Kemudian tanah yang menuju ke arah kampung dia yang telah dilewati suruh menjauh, merenggang. Sehingga ketika diukur dikatakan selisih cuma 1 jengkal, 1 kilan. Subhanallah. Yang mungkin tadinya lebih dekat ke kampung dia, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ingin memasukkan dia ke surga dan mengizinkan dia untuk masuk surga dengan niat baiknya, akhirnya diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang baik hanya 1 jengkal. Dan akhirnya dia masuk surga. Ada sebab yang dia lakukan supaya dia itu masuk surga. Oleh karena itu, lakukanlah segala amalan apapun dia. Yang antum dimudahkan sholatlah yang khusyuk dan baik. Orang yang dimudahkan puasa, puasalah sunnah wajib dan yang sunnah. Yang dimudahkan rezekinya, banyaklah berinfak di jalan Allah. Siapa tahu dengan 1 real, 2 real, 100 real, 200 real dia masuk surga dengan uang yang dia peroleh dengan cara yang halal dan dibelanjakan dengan ikhlas. Yang bisa belajar, rajinlah belajar agama. Siapa tahu belajar itu akan menyebabkan dia masuk surga. Jadi pintu surga itu sangat banyak. Jalan-jalan menuju surga sangat banyak. Tinggal mana yang Allah berikan kemudahan bagi kita, lakukanlah. Yang dimudahkan banyak sholat, sholatlah. Yang banyak bisa berpuasa, puasalah. Yang banyak berinfak, berinfaklah. Yang banyak bisa belajar, belajarlah. Yang bisa ceramah, ceramahlah. Asalkan semua itu adalah berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya diamalkan dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima adalah salah satu pintu atau penyebab masuk surga adalah al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Kita tahu bahwa jihad adalah dirwatu sanamil Islam. Jihad adalah puncaknya bangunan Islam. Kalau Islam ini ibaratnya sebuah gunung, itu jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah untuk membela Islam adalah yang paling tinggi. Karena sudah tidak ada lagi pengorbanan yang lebih besar dari jihad. Mengorbankan harta. Kalau punya harta dia harus memberikan hartanya dulu untuk biaya perang. Kemudian juga jiwanya ikut berangkat ke medan perang. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Mayoritas sahabat mereka adalah mujahidin fisabilillah.
langsung berhadapan-hadapan dengan musuh, berperang dengan musuh Allah SWT untuk membela Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Dalam surat Al-Furqan ayat 52, Allah berfirman, dan janganlah kalian taati orang-orang kafir. Janganlah kalian tunduk pada orang kafir. Jangan mau ditekan, jangan mau ditindas oleh orang-orang kafir. Wajahidhum, dan lawanlah mereka dengan perlawanan yang besar. Jihad memang nomor satu adalah jihad dengan silah, dengan pedang, dengan senapan, dengan senjata dan panah. Namun jihad itu bukan hanya itu. Jihadul ulama bil aqlam. Para ulama berjihad dengan pena, menulis. Berjihad dengan mulut mereka, menyampaikan kebenaran. Jihad juga bisa dengan harta benda kita. Kita belanjakan lillahi ta'ala untuk kemaslahatan kaum muslimin, membangun masjid, membangun Islamic Center, membangun pantai asuhan, membangun sekolah-sekolah Islami supaya masyarakat itu paham terhadap agama, supaya Allah itu disembah dengan benar. Itu termasuk jihad. Jihad bil mal, jihad dengan ilmunya, jihad dengan perbuatan dan kebaikan yang dia lakukan, jihad dengan melawan hawa nafsu. Itu semuanya jihad. Sekalipun jihad yang hakiki adalah jihad melawan kaum musyrikin dan kufar di medan perang. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli orang-orang yang beriman itu jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan surga. Jadi apa yang kita infakkan di jalan Allah, apa yang kita berikan untuk agama Allah itu bukan sia-sia dan cuma-cuma. Allah akan ganti dengan surga. Harganya di sisi Allah adalah surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yaqtalun. Imma mereka membunuh musuh atau dibunuh sehingga mati syahid. Wa'dan 'alaihi haqqan. Itu adalah janji Allah yang pasti benar, yang disebutkan fit Taurat wal Injil. Janji ini telah disebutkan oleh Allah baik di Taurat maupun Injil wal Quran, dan juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi. Siapa yang lebih menepati janji melebihi Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak ada. Yang paling menepati janji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 11. Kemudian yang keenam, salah satu penyebab seorang masuk surga adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah merupakan pintu keselamatan, pintu kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya. Rasulullah SAW menyebutkan at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dia bersabda, at-taibu minadz-dzamb, orang yang bertaubat dari dosa kama la dzamba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau orang sudah bertaubat dan taubatnya nasuha, maka seperti orang enggak punya dosa. Jadi enggak ada istilah terlanjur, enggak ada istilah sudah terjelumus, sudah masuk ke lembah hitam, sudah kotor dan semua, enggak ada istilah itu. Dalam Islam kalau dia benar-benar bertaubat, dan syaratnya taubat itu ada berapa? Minimal ada 3 kalau terkait dengan hak Allah. Kalau dengan manusia ada 4. Terkait dengan hak Allah, yang pertama adalah an-nadam. Dia menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan dari perbuatan dosa. Yang kedua al-iqla', bukan hanya menyesal saja namun berhenti dari perbuatan dosa itu. Kalau dia dosanya judi, berhenti dari judi. Kalau dosanya mengadu domba, berhenti dari mengadu domba. Kalau dosanya memakan harta yang haram, berhenti dari makan yang haram. Kemudian yang ketiga apa? Al-azmu alla ya'uda ilaih. Berkeinginan kuat, sungguh-sungguh dia tidak akan kembali ke perbuatan itu lagi, tidak akan judi lagi, tidak akan minum khamr lagi, tidak akan makan makanan haram lagi, tidak akan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tidak akan mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Itu taubat yang sebenar-benarnya karena dia punya keinginan yang kuat. Kalau terkait dengan manusia, maka harus mengembalikan hak manusia. Kalau pernah mencuri, dikembalikan barang curiannya.
Kalau pernah menipu, dikembalikan barang tipuannya pada orang tersebut. Kalau orangnya sudah nggak ada, sedekahkan. Niatkan pahalanya untuk orang yang kita zalimi, yang kita ambil hartanya, yang kita pinjemin nggak dibalikin, yang dirampas, yang dikorupsi, kembalikan untuk diniatkan pahalanya untuk orang yang berhak memilikinya. Kalau ada ahli warisnya, kasihkan ke ahli waris. Ya, kalau tidak ketahuan ahli waris dan orangnya, ya sudah, sedekahkan dan pahalanya diberikan untuk orang tersebut. Ya. Dan itu akan menyelamatkan dia dari tuntutan di akhirat kelak. Ya. Kalau terkait dengan hak manusia, dia harus mengembalikannya atau yastahilluhu, minta halalnya, minta ridhonya. Maaf, dulu saya pernah makan uang antum 50 real. Saya pernah dulu mencuri barang ini, sudah saya pakai. Saya minta maaf dan mohon ikhlasnya karena nggak bisa kembalikan. Kalau dia ikhlaskan, maka dia selamat, tidak akan dituntut di hari kiamat nanti. Ya, ad-da'ibu min adz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Seperti al-islamu yajubu ma qabla, bahwa Islam menghapuskan semua dosa sebelum Islam. Sahabat banyak yang dulunya musyrik, menyembah selain Allah, minum khamar, berzina dan seterusnya. Tapi begitu masuk Islam sudah semuanya hapus, hilang. Semuanya bersih, lembaran baru. Demikian juga orang yang bertobat kepada Allah. Kalau taubatnya dengan taubat nasuha, maka dia akan bersih seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila shalihan